Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Senang sekali sore ini bertemu dengan teman-teman semuanya di sini. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang dari minggu kemarin ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai materi, seperti biasa teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita lanjut. Nah, teman-teman bagaimana sore ini? Apakah nyaman? Posisi duduknya nyaman nggak? Nyaman, alhamdulillah. AC-nya terlalu dingin? Enggak ya, nggak ada yang kedinginan ya? Oke, baik. Penerangannya gimana? Terlalu terang? Terlalu glowing? Enggak ya? Atau terlalu redup? Enggak ya? Cukup pas, baik, alhamdulillah. Kemudian apalagi nih, kebersihannya bersih nggak ruangannya? Bersih, alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut ya teman-teman, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita materinya apa? Ya, silakan. Ya. Menunggu pengiriman. Baik. Kemudian tinggal terima deh barangnya ya kalau udah dikirim. Iya, bagus sekali. Terima kasih Syakwa. Nah, kemudian sekarang Ibu tanya ya sama teman-teman semuanya. Materi kali ini kan mengenai strategi pemasaran digital pada e-commerce ya. Nah, menurut teman-teman, kenapa kita harus mempelajari materi ini sih? Ya, silakan Desti. Pada digital. Betul sekali ya. Benar gak? Sangat bergantung sekali kepada digital kita itu. Betul ya. Nah, juga selain itu ya, Ibu tambahkan, selain itu kita mempelajari materi ini agar kita itu, misalnya nanti nih ketika teman-teman bekerja, teman-teman dapat bersaing secara kompetitif di dunia online ya gitu. Kemudian juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi ya kan, karena pasar online itu tidak terbatas ya. Kemudian juga tentunya dapat menambah atau meningkatkan pendapatan perusahaan ya. Nah, kita lihat tadi benar nggak kata Desti, pengguna online itu masyarakat saat ini tuh bergantung pada digital. Kita lihat datanya ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, total populasi dunia itu ada berapa sih? Ternyata terakhir ya, data terakhir di tahun 2024 itu total populasinya ada 8 miliar ya orang ya. Banyak banget ya teman-teman. Baik, nah kemudian dari 8 miliar itu 5 miliarnya, 5,5 miliar ya, itu menggunakan handphone. Iya betul. Kemudian 5,3 miliarnya itu menggunakan internet, betul. Dan yang terakhir sekitar 5 miliarannya itu aktif menggunakan social media. Iya. Nah, itu ya buktinya. Berarti terbukti ya tadi ya, by data terbukti bahwa kita itu saat ini bergantung sekali dengan internet ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman. Apa sih sebenarnya pemasaran digital? Nah, menurut ahli ya, menurut Shafi dan Chadwick tahun 2019,
pemasaran digital itu adalah bentuk upaya dari perusahaan untuk memasarkan produk dan jasanya ke dalam teknologi ya, ke dalam pemasaran yang berbasiskan atau media berbasiskan teknologi ya. Nah, jadi fungsinya itu yang tujuannya itu untuk mendapatkan pasar online dan juga pasarnya itu lebih spesifik ya, lebih spesifik gitu. Nah, kemudian kita lihat ya perbedaannya dari sisi karakteristik perbedaan pasar tradisional sama pemasaran digital ya. Dari jangkauan tentunya pemasaran digital lebih luas. Nah, kemudian dari sisi metode lebih menggunakan internet. Jadi dia lebih fleksibel ya, teman-teman. Nah, kemudian juga waktu bisa kapan saja ya. Nah, biayanya juga relatif lebih murah. Pelanggannya juga nggak terbatas ya. Dan tentunya feedback atau masukan dari pelanggan lebih banyak, betul tidak? Betul ya. Siapa yang suka review di sini? Bintang 5, bintang 4? Banyak ya, oke baik. Nah, kita lihat ini juga ya data perkembangan e-commerce di Indonesia 4 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya teman-teman, di 6% kurang lebih selama 4 tahun terakhir ini gitu ya. Berarti memang perkembangannya cukup signifikan. Nah, kemudian apa sih dampak e-commerce pada strategi pemasaran? Tentunya aksesibilitasnya lebih mudah, ya kan? Bisa kapan aja kan? Jam 12 malam mau check out bisa? Bisa dong. Jam 5 subuh mau window shopping, lihat-lihat di aplikasi bisa? Bisa ya, oke mantap. Nah, kemudian menjangkau pembeli dengan cepat. Ya kan, jadi kita nggak perlu lama-lama nih mendatangi suatu toko gitu ya. Kita bisa dengan waktu mungkin 1 detik aja udah terhubung dengan toko tersebut ya. Nah, kemudian pembeli juga dapat membandingkan harga ya kan. Kalau dulu nih kita tuh ke toko misalnya datang kita nggak bisa compare kan. Bisa sih membandingkan tapi paling cuma beberapa toko ya kan. Tapi kalau ini mau banyak tokonya kita bandingin pun bisa. Ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, strategi pemasaran digital pada platform e-commerce itu teman-teman, nanti kita akan lihat ya platformnya apa-apa saja. Nah, di sini yang pertama Google Business School. Ada yang pernah dengar? Belum pernah? Oke. Nanti teman-teman boleh kepoin ya, boleh cari tahu apa sih Google Business School. Nah, sekarang ini banyak juga perusahaan-perusahaan itu yang memanfaatkan fitur yang ada pada Google Business School ini. Ini salah satu media ya teman-teman untuk meningkatkan mengoptimasi ya perusahaan dengan produk dan jasa tertentu gitu. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya udah punya akun Google Business School, ya caranya gimana? Caranya yang pertama optimasi atau optimalkan tampilan produk ya. Jadi profil bisnisnya itu dibikin desainnya dengan sangat menarik gitu ya. Nah, kemudian juga berusaha kita ini sebagai perusahaan mendapatkan ulasan-ulasan yang positif. Biasanya kalau ulasannya udah positif, makin yakin nggak untuk beli? Yakin ya? Yakin banget apa yakin aja? Oke, baik ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada yang pernah dengar mengenai Google Ads? Pernah ya? Atau Instagram Ads nih biasanya? Iya, oke. Nah, kalau Facebook Ads, ya betul. Google Ads juga punya. Nah, jadi ketika teman-teman nanti punya akun pada Google Business School itu, integrasikan dengan Google Ads. Ya, jadi sambungkan gitu ya. Agar jangkauan dari produk dan jasa yang teman-teman tawarkan itu lebih luas lagi gitu ya. Baik, kemudian WhatsApp Business, ya. Ada yang punya WhatsApp Business di sini? Ada? Oke, baik. Nah, biasanya kalau WhatsApp Business apa nih fitur yang digunakan?
Ya. Kalau misalnya ada yang order tinggal begitu quantity ordernya itu akan otomatis ke mana? Kayak apa ya? Kayak ini loh. Ke resume ya, Kerangkum sendiri. Oke. Itu biasanya di mana? Di katalog atau di mana? Fiturnya. Itu ada fitur katalognya, tapi kita yang sebagai pengguna web bisnisnya itu nanti ada yang notifikasi khususnya. Oke, baik. Nah, total orderan ya. Kemudian juga apa aja ya quantity deskripsi produknya gitu ya. Nah, berarti tadi itu fitur katalog ya, bisa digunakan di WhatsApp bisnis. Nah, kemudian selain fitur katalog ada juga fitur apa? Pesan otomatis. Suka dipakai nggak? Iya. Soalnya khawatirnya kita lagi tidur ya kan, tapi ada konsumen atau calon pelanggan yang berinteraksi dengan toko kita, jadi fast respon ya teman-teman dengan fitur tadi itu ya, pesan, menjawab pesan yang otomatis gitu ya. Iya betul, auto reply. Nah biasanya itu juga kita bisa buatkan template-nya ya, template-nya mau seperti apa nih jawab pesannya. Nah itu bisa bebas sesuai dengan kebutuhan masing-masing toko gitu ya. Oke. Kemudian ada website. Nah, website ini nanti akan berhubungan dengan SEO ya teman-teman, Search Engine Optimization atau SEM, Search Engine Marketing ya, akan berhubungan dengan itu. Nah, tapi fitur apa sih yang betul-betul bisa kita optimalkan di website ini? Tentunya adalah desain website ya. Jadi buatlah desain website itu semenarik mungkin sesuai dengan segmen yang teman-teman target gitu, yang teman-teman tuju gitu. Kalau misalnya nih produknya itu ditujukan untuk anak muda umur sekian sampai sekian misalnya gitu ya, atau misalnya anak kuliah gitu, jangan bikin desainnya itu yang misalnya untuk orang tua, kan nggak relevan ya, betul tidak? Nah itu jadi sesuaikan dengan target audience atau target pelanggan gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga teman-teman yang bisa dimanfaatkan pada website ini adalah fitur transaksi, ya. Nah, jadi tapi biasanya ini untuk website-website yang berbayar ya teman-teman. Jadi dengan mengaktifkan fitur transaksi, calon konsumen yang mampir ke website kita itu bisa langsung melakukan transaksi dan langsung bayar ya. Nah biasanya seperti itu. Nah lebih optimal lagi bisa nih teman-teman kalau misalnya metode pembayarannya macam-macam. Kalau sekarang kan ada apa aja? Ada credit card, terus e-wallet ya. Kris juga bisa ya. Nah dan lain sebagainya. Nah itu salah satu strategi yang bisa kita aplikasikan pada website. Kemudian ada landing page. Nah, ini ada yang pernah dengar landing page? Pernah. Iya, silakan Adam. Landing page itu sendiri, kalau menggunakan diri ya itu dirancang khusus buat penjualan atau pemasaran mereka. Oke, baik, betul sekali, bagus. Baik, itu dia tadi gambaran sekilas ya sudah dijawab sama Adam ya mengenai landing page. Nah, ada pertanyaan sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya? Ya, silakan Desti. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, landing page dan homepage itu berbeda ya. Untuk landing page sendiri, dia lebih ke isinya itu ya teman-teman, halaman yang menjelaskan mengenai kampanye-kampanye pemasaran. Ya, tapi kalau misalnya homepage itu adalah halaman utama yang mendeskripsikan secara umum aja tentang bisnis di suatu perusahaan. Udah tahu bedanya ya? Udah ya? Udah belum yang sini? Sudah, oke. Baik, nah itu bedanya. Nah sekarang SEO. Ada yang pernah dengar SEO? Ada ya? Mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Nah nanti mungkin harus lebih akrab-akrab lagi sama SEO ya, apalagi buat bisnis digital. Nah baik, untuk SEO sendiri itu yang harus teman-teman sangat perhatikan di sini adalah kata kunci. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan SEO ini, gimana sih untuk mengoptimasinya, mengoptimalkannya? Nah itu dengan kata kunci, ya.
Jadi keyword, ya itu yang biasa kita dengar ya, keyword. Jadi semakin spesifik kata kuncinya, semakin relevan dengan target audiensnya, ya kan? Nah itu semakin nanti websitenya semakin banyak yang semakin banyak yang melihat gitu, ya. Nah kadang ada tuh orang-orang yang khusus ya di hire untuk buat kata-kata kunci ini gitu ya, yang berkaitan dengan SEO dan SEM, betul Adam? Betul. Nah baik, kemudian, nah ini SEM ya teman-teman. Nah yang tadi search engine marketing ya. Nah kalau ini dia tidak beda jauh ya sama SEO ya teman-teman. Kurang lebih itu sama ya. Jadi perhatikan tadi tuh seperti kata kunci, kemudian juga analytics ya. Analyticsnya juga harus diperhatikan. Kemudian budget. Nah kan biasanya kalau kita ada anggaran atau budget ya teman-teman. Nah gunakan budget itu seefektif dan efisien mungkin. Nah ini yang bisa kita optimalkan di fitur SEM. Baik. Nah kemudian lanjut, ada yang namanya konten marketing foto dan video. Siapa yang suka foto-foto di sini? Semuanya suka kayaknya ya. Atau ada yang nggak suka foto? Ada yang nggak suka foto. Nah, kalau ini teman-teman, untuk konten marketing foto dan video ini banyak juga teman-teman temukan di Reels. Iya betul, Reels ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan konten marketing matrix ini. Ya, ini adalah sebuah alat ya. Di mana nanti ketika teman-teman menggunakan matrix ini, teman-teman akan dapat mengukur kinerja suatu konten yang teman-teman bikin gitu ya, yang teman-teman buat bisa diukur dari sini gitu. Baik, kita lanjut lagi. Nah ini ada yang tahu apa? Oh semua tahu. Oke, kita akan tanya ya, coba saya tunjuk logonya. Silakan angkat tangan untuk menjawab. Setuju? Setuju. Coba yang paling kiri bawah. Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Itu media X, Dulu namanya Twitter, sekarang. Iya, sekarang namanya berganti jadi X. Tahu kenapa? Karena dibeli sama Elon Musk. Iya. Oke betul ya, jadi X sekarang ya. Baik, sekarang ganti nih logonya, yang ini deh, yang biru apa? Ya silakan, Facebook. Iya betul sekali, ini udah familiar banget ya teman-teman. Yang ini deh, yang ini, yang kotak. Ya silakan. Instagram, iya. Punya Instagram? Punya. Suka bikin Reels? Suka ya. Oke. Oke, nah sekarang yang merah nih, yang merah. YouTube, oke. Apa biasanya kalau YouTube kita ingetnya apa? Podcast, oke. Terus apa lagi? Ya? Streaming, apa lagi? Kalau ini apa? Like dan subscribe, ya nggak sih? Jangan lupa like dan subscribe gitu kan. Terus yang terakhir? TikTok. Apa yang teman-teman ingat dari ini? Ya? Belanja. Apa? Yang familiar satu kata? Dua kata? FYP satu kata. Yang dua kata? Keranjang? Keranjang kuning ya. Klik keranjang kuning, klik keranjang kuning kan gitu ya. Nah itu dia. Nah baik teman-teman. Ada lagi dua platform yang menarik ya teman-teman. Nah kalau ini melibatkan pihak ketiga ya. Ada yang suka jadi pihak ketiga di sini? Oh enggak. Oke, jadi kalau di sini bukan hanya mengenai perusahaan dan juga konsumen ya teman-teman, tapi dalam strategi pemasaran digital di e-commerce itu bisa juga ada pihak ketiga. Nah,
pihak ketiganya itu ada dua ya teman-teman, ada pay per click dan nanti satunya akan kita bahas setelah ini. Ada yang tahu pay per click? Nggak tahu? Oke, kita lihat dulu yang ngintip yang setelahnya ada affiliate marketing. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Orang yang membantu memasarkan sebuah produk dengan mendapatkan komisi dari penjualan produk tersebut. Masya Allah, bagus sekali ya, luar biasa. Ya, betul sekali, jawabannya betul dan komplit ya. Nah, itu dia pengertian dari affiliate marketing. Nah, sebenarnya affiliate marketing ini sama pay per click itu agak-agak mirip teman-teman. Ya, agak-agak mirip. Jadi pay per click itu juga intinya adalah komisi, mendapatkan komisi dari merchant ya, atau dari perusahaan atau dari produsen gitu. Nah, bedanya apa sih? Bedanya apa? Ayo. Apa? Oke. Ya. Share link. Kenapa linknya? Kalau pay per click itu jadi pembayarannya dari tiap kita klik link yang kita share. Baik. Almost there ya. Hampir aja, dikit lagi apa? Insight-nya bagaimana? Jadi bedanya? Kalau affiliate kan dihitung komisinya dari total transaksi. Kalau ad itu dia dari per klik kita mengunjungi dari link yang kita berikan. Baik, ya. Baik, kita perjelas ya teman-teman. Kita sudahi kegalauan ini ya. Oke, jadi bedanya apa sih sebenarnya pay per click sama affiliate marketing? Itu bedanya tipis aja. Kalau misalnya affiliate marketing itu harus transaksi, konsumennya itu harus transaksi baru dapat komisi. Tapi kalau pay per click itu dengan ngeklik aja tanpa transaksi dapat komisi gitu. Ya, itu perbedaannya. Oke. Nah, sampai kita di penghujung ya materi hari ini. Jadi untuk kesimpulan pada strategi digital marketing pada e-commerce ya teman-teman, itu kesimpulannya adalah tentunya dari yang sepanjang tadi kita bahas, kita dapat menentukan strategi yang tepat sesuai dengan platform dan segmen yang dituju ya. Ya kan beda-beda ya. Tadi ada WhatsApp bisnis, ada Instagram ya kan, ada Facebook ya, terus ada TikTok ya kan, platformnya apalagi Google Bisnisku, pasti itu beda-beda. Nah itu, jadi bagaimana menentukan tadi mengoptimasi fitur yang berkaitan dengan masing-masing platform. Baik. Nah, sekarang nih terakhir evaluasi ya. Coba manakah dari pernyataan berikut yang merupakan karakteristik pasar digital? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Elvia. Betul tidak? Betul, iya bagus sekali. Ya, nah baik teman-teman, sudah selesai ya materi kita pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.